adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Bonita di ibadah online kita di hari ini. Oh ya, adik-adik pasti banyak yang masih liburan nih ya. Tapi Kak Bonita berharap sekali dimanapun kalian berada, kalian tetap ya sempatkan waktu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap setiap kami anak-anak-Mu dari sepekan yang lalu sampai dengan hari ini. Tuhan, kembali tiba saatnya untuk kami datang ke hadirat Tuhan, kami ingin beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan terlebih Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kami dari awal ibadah ini hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan pujikan satu buah lagu yang sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah melewatkan kita semalam yang lalu untuk kita tetap boleh sehat di pagi hari ini. Kita akan pujikan Selamat Pagi Bapa. Minggu lalu kalian sudah evaluasi pelajaran. Untuk itu serangkaian pelajaran sudah selesai ya, dan Kak Bonita juga kakak-kakak selaminggu yang lain mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang tetap semangat mengerjakan tugas-tugas evaluasi. Ditunggu ya hadiahnya. Nah, untuk hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan belajar mengenai perikop yang baru, yaitu rahasia kerajaan Allah atau kerajaan surga. Yang namanya rahasia pasti menarik untuk kita ingin mengetahui lebih lanjut. Untuk itu adik-adik jangan lewatkan video sekolah minggu sehingga kalian nanti bisa mengerti apa sih rahasia kerajaan surga ini ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ibadah kita akan pujikan satu buah lagu, yaitu Mari Kita Bersukaria. Benar-benar semangat ya, benar-benar sukaria dan benar-benar sukacita menyanyikan lagu ini. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkan
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau memberikan persembahan terlebih dahulu untuk Tuhan. Yuk adik-adik siapkan kotak persembahan dan uangnya untuk kita memberikan persembahan sambil memujikan Kupri Persembahan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa sekaligus Kak Pendeta akan doa firman. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan untuk orang tua kami dan juga untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kami, keluarga kami, anak-anak-Mu. Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan mau tolong, Tuhan mau sertai orang yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini sungguh boleh berguna untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu secara pribadi. Kami mohon pertolongan untuk Kak Angga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai Kak Angga untuk menyampaikan isi hati Tuhan terhadap setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, hari ini bersama dengan Kak Angga yang akan bercerita mengenai firman Tuhan hari ini. Nah, kira-kira firman Tuhan hari ini mengenai apa ya? Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai perumpamaan. Wah, apa itu perumpamaan ya? Perumpamaan itu seperti untuk menjelaskan sesuatu tapi menggunakan hal yang lain yang kira-kira orang itu bisa mengerti melalui hal itu yang dia bisa bayangkan. Nah, karena mungkin sesuatu ini terlalu sulit untuk dijelaskan sehingga menggunakan hal yang orang biasa lihat dan bayangkan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai suatu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan mengenai biji sesawi dan ragi. Nah, biji sesawi dan ragi ini diambil dari Alkitab yang ada di Matius 13 ayat 31 dan 35. Nah, bagaimana ceritanya ya? Jadi, yuk kita sama-sama dengarkan. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus setiap keluar dari rumah, dia pergi ke tepi danau. Di danau itu, ketika Tuhan Yesus di danau, banyak orang berbondong-bondong mengerumuni Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus naik ke sebuah perahu dan menceritakan sebuah perumpamaan bagi mereka. Karena dia bertanya, kerajaan Allah itu seperti apa sih Tuhan Yesus? Nah, coba bayangkan adik-adik, kerajaan Allah itu seperti apa? Gimana cara menjelaskan? Karena itu Tuhan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan pertama yang Tuhan Yesus ajarkan salah satunya adalah perumpamaan mengenai biji sesawi. Biji sesawi. Nah, seperti apa perumpamaan biji sesawi itu? Ayo kita dengarkan. Lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada mereka.
kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, tadi adik-adik sudah lihat perumpamaan mengenai biji sesawi yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira maksudnya apa sih adik-adik? Nah, coba bayangkan, biji sesawi yang kecil tiba-tiba bisa tumbuh jadi pohon yang besar. Dan pohon itu bahkan jadi tempat naungan bagi burung-burung, bagi binatang-binatang yang datang ke situ. Nah, itu sama seperti kerajaan surga. Mengikut Kristus awalnya mulanya hanya Tuhan Yesus, 12 murid dan beberapa orang lainnya. Sedikit sekali ya kan Dedek. Namun perjalanannya dengan penyertaan Tuhan, kekristenan atau pengikut Kristus, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus semakin lama semakin banyak bertumbuh gereja Tuhan. Sampai sekarang adik-adik tahu sendiri gereja Tuhan ada banyak sekali di seluruh dunia. Dan pengikut-pengikut Kristen ini juga seringkali bisa menjadi berkat bagi sesamanya, bisa menjadi naungan, bisa menjadi tempat berteduh, bisa jadi tempat untuk mencari perlindungan bagi setiap orang, bukan hanya bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus pun, gereja-gereja Tuhan atau orang-orang yang mengikut Kristus juga bisa menjadi tempat yang memberi berkat bagi mereka. Lalu kita akan menuju ke perumpamaan kedua yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu perumpamaan mengenai ragi. Nah, seperti apa perumpamaan itu? Ayo kita dengarkan. Lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat atau sekitar 30 kilo sampai kamir seluruhnya. Lumayan banyak ya. Nah, apa yang terjadi ketika ragi dicampurkan pada tepung? Coba lihat adik-adik. Wah, tepung itu pun mulai mengembang. Dari yang sebelumnya hanya seberapa, jadi banyak. Wah, itu salah satu cara membuat roti. Nah, setelah roti itu dipanggang, wah, coba lihat adik-adik, jadi besar dari yang tadinya cuma sedikit. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus memberi perumpamaan mengenai ragi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai ragi. Nah, adik-adik sudah lihat sendiri, ragi yang kecil itu ketika dimasukkan tepung yang lebih banyak, dia bisa membuat tepung itu menjadi roti yang besar. Nah, sama seperti itulah kerajaan Allah. Kita sebagai anak-anak yang pengikut Tuhan Yesus, harus seperti ragi itu. Mungkin di kawanan kita itu hanya sebagian kecil dibandingkan sekeliling kita yang tidak dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita hanya sebagian kecil, tapi keberadaan kita harus memberikan pengaruh yang baik bagi mereka, bagi sekeliling kita, sehingga kita pun juga dikenal sebagai anak-anak Kristus yang memuliakan Tuhan. Oke, hari ini kita sudah belajar 2 perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, mari kita dengarkan kesimpulannya seperti apa. Nah, adik-adik, saat ini Kangga mau simpulkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah kerajaan Allah dimulai dari hal yang kecil. Ingat, seperti biji sawi, semua dimulai dari hal yang kecil. Jadi, jangan tiba-tiba kalau ada yang melihat, wah orang itu hebat ya, dia bisa berdoa lama atau apa. Bukan itu intinya. Intinya adalah mulai dari yang kecil. Sebagai contoh ya adik-adik. Adik-adik, kalau adik-adik meluangkan waktu
untuk berdoa atau membaca firman sehari 2 menit saja. 2 menit kan sebentar ya adik-adik, 2 menit saja. Kalau dalam 1 bulan, tapi setiap hari adik-adik. Sama seperti biji sawi, untuk tumbuh dia nggak bisa airnya disiram langsung 1 truk. Langsung habis itu nggak disiram lagi ya sama aja mati. Jadi sedikit-sedikit setiap hari. Nah, coba adik-adik kalau luangkan waktu 2 menit saja dalam 1 bulan, adik-adik sudah membaca firman atau berdoa selama 1 jam. Wah, dalam 1 bulan dari setiap hari 2 menit, adik-adik sudah membaca dan berdoa selama 1 jam. 1 tahun sudah 12 jam. Coba bayangkan adik-adik. Dengan hal yang kecil, simple, setiap hari berdoa, membaca firman, 2 menit, 3 menit, terserah adik-adik. Tapi harus konsisten. Harus terus-menerus setiap hari adik-adik lakukan. Nggak usah yang berat-berat, sederhana aja. Berdoa, baca firman, nggak usah lama-lama, 2 menit, 3 menit juga boleh. Tapi adik-adik lakukan setiap hari, itu nanti akan berdampak. Percayalah adik-adik. Kalau adik-adik tadi itu sudah hitung sama-sama Kak Angga, itu jadi banyak sekali. Coba 12 jam setahun. 12 jam itu hampir setengah hari adik-adik. Adik-adik sudah membaca firman Tuhan sendiri setiap hari. Nah, oke. Itu salah satu contoh yang Kak Angga kasih. Yang kedua, hari ini kita belajar mengenai memberi dampak seperti ragi. Jadi, memberi pengaruh. Jadi, adik-adik dimanapun adik-adik berada, ketika adik-adik harus selalu ingat, adik-adik ini harus memberikan pengaruh seperti ragi. Pengaruhnya bukan pengaruh yang buruk, bukan menyuruh temannya supaya jadi nyontek, supaya jadi bolos, supaya jadi bohong. Tidak ada. Pengaruh yang baik. Yang sederhana aja. Di rumah, adik-adik kalau punya adik atau kakak atau siapapun di rumah, nah, adik-adik lebih sering berantem atau lebih sering bermain. Nah, coba mulai adik-adik dari situ, dari sama adik sama kakak lebih sering berantem. Nah, coba dikurangi adik-adik, atau coba diajak kakak adiknya untuk bisa belajar bersama-sama. Nah, itu kan hal yang baik. Nah, supaya sama-sama, ayo kita belajar sama-sama, nanti main sama-sama. Nah, sederhana itu adik-adik, tidak, atau membantu mama, membantu papa, atau apapun itu. Tapi itu hal yang baik yang adik-adik bisa lakukan. Nggak usah yang sulit-sulit, nggak usah yang gimana. Tapi hal yang adik-adik bisa lakukan mudah. Adik-adik tahu itu hal yang baik. Coba adik-adik lakukan. Ajak sekeliling adik-adik. Bisa papa, bisa mama, bisa temen, bisa siapapun adik-adik. Nah, itu kita mulai. Kita coba ya adik-adik, kita mulai belajar dari hari ini. Yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil. Yang kedua adalah memberi pengaruh atau dampak. Nah, oke adik-adik. Di sini kesimpulan dan firman Tuhan hari ini, kita akan masuk ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah memberikan kamu kerajaan itu. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami sudah belajar mengenai perumpamaan biji sawi dan ragi. Kami sudah belajar bagaimana kerajaan surga dimulai dari hal yang kecil dan harus memberikan dampak yang baik. Untuk itu Bapak, tuntun kami supaya kami bisa memulai hal yang baik, hal kerajaan surga dari hal yang kecil saja. Baik itu bisa saat teduh, bisa membaca firman, bisa banyak hal yang baik yang bisa kami lakukan setiap hari, hal yang kecil. Dan kami berdoa supaya kerajaan kami juga bisa memberikan pengaruh yang baik pada lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita mau pujikan sebuah lagu kesanggupan yang menyatakan bahwa
dia harus semakin bertambah. Yesus harus semakin bertambah, ya. Berita tentang kerajaan surga harus semakin berkembang dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Kita akan pujikan lagu ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Yuk kita pujikan bersama-sama. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah di minggu pagi hari ini. Tuhan, kami rindu firman-Mu yang kami dengar hari ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh menjadi anak yang taat untuk Tuhan. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk sepekan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, Kak Bonita ada satu pengumuman. Minggu depan, tanggal 8, jadwalnya atau waktunya kita grade 3 dan grade 4 untuk berkesempatan ibadah secara on-site. Untuk itu, Kak Bonita dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain mengundang adik-adik untuk kita beribadah bersama-sama di gereja secara on-site. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.